Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suntur Khatibi. Saya mewakili rekan-rekan saya. Satu, Teguh Suprapto, NIM 0048. Dua, Ahmad Uhyayuka, NIM 04. Tiga, M. Alfian Iqbal, NIM 32. Dan yang terakhir, Ansori Lubis, NIM 12. Di sini saya membahas tentang studi kelayakan finansial pada proyek pembangunan kawasan pasar terpadu Blimbing Kota Malang. Sebagai kota terbesar kedua setelah Surabaya, banyak pembangunan terjadi di Kota Malang, seperti pembangunan hotel, apartemen, mal, dan sebagainya. Akan tetapi permasalahan yang timbul adalah apakah pembangunan yang ada tersebut sudah sesuai dengan analisa kelayakan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian dan pengajian yang sesama dan sistematis untuk menghindari keterlanjuran dalam penanaman modal. Untuk tujuan dari metode penelitian ini adalah tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung proses penelitian yang akan dibuat agar penelitian dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. Untuk menganalisa kelayakan proyek secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, data-data yang diperoleh diproses menggunakan Microsoft Excel untuk dilakukan perhitungan secara cash flow. Untuk yang kedua, perhitungan analisis dari segi finansial menggunakan parameter yang ada meliputi NPV, BCR, IRR, RPPP. Yang ketiga, menganalisis dari segi sensitivitas untuk melihat hasil analisa kelayakan proyek terhadap kemungkinan yang terjadi. Untuk penyusunan rencana cash flow, dari data yang diperoleh dilakukan penyusunan rencana cash flow dalam kondisi normal. Terus untuk analisa kelayakan finansial, setelah dilakukan penyusunan rencana cash flow, maka dilakukan analisa kelayakan finansial dengan menggunakan parameter yang ada meliputi NPV, BCR, IRR, dan PPP dengan menggunakan suku bunga sebesar 7,5%. Untuk selanjutnya, analisa kelayakan sensitivitas itu dimaksudkan untuk melihat hasil analisa kelayakan proyek yang telah dilakukan terhadap kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam analisa sensitivitas ini menggunakan asumsi peningkatan pendapatan dan penurunan biaya dengan berbagai kondisi, antara lain 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%. Berdasarkan hasil evaluasi parameter kelayakan finansial pada proyek pembangunan kawasan pasar terpadu pembangunan di Kota Blimbing Malang, diperoleh hasil dari untuk cash flow pasar Blimbing terdiri dari pendapatan proyek, biaya investasi, biaya operasional, dan biaya proyek lainnya. Dalam penyusunan cash flow proyek pembangunan kawasan pasar terpadu Blimbing ini menggunakan metode langsung, yaitu dalam metode ini pelaporan arus dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau yang bisa disebut dengan gross. Ditinjau dari hasil evaluasi kelayakan finansial dengan metode NPV, BCR, IRR, dan PPP menggunakan suku bunga 7,5% pada kondisi normal, maka proyek pembangunan kawasan pasar terpadu Blimbing Kota Malang layak untuk beroperasi. Diperoleh nilai positif dari NPV sebesar 65 miliar, nilai dari kurang dari 1 dari BCR sebesar 1,3791, dan nilai IRR kurang dari suku bunga 7,5%, yaitu sebesar 11,96%. Dari uji sensitivitas suku bunga 7,5% terjadi kenaikan manfaat dan penurunan biaya masing-masing sebesar 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%. Maka hasil yang diperoleh dengan metode NPV, BCR, dan IRR, proyek pembangunan kawasan pasar terpadu Blimbing Kota Malang layak untuk beroperasi. Untuk saran dari hasil penelitian ini, hasil analisis yang telah dilaksanakan maka dapat ditemukan berbagai saran. 1. Data yang didapatkan dari pihak PT Karya Indah Sukses atau biasanya disebut dengan KIS kurang lengkap, sehingga perhitungan yang dilakukan juga kurang maksimal. Sedangkan akses untuk meminta data ke pihak pemerintah kota juga sulit. Oleh karena itu, kita perlu adanya data yang lengkap dan akurat
agar perhitungan kelayakan finansial menjadi akurat. Untuk yang kedua, akses jalan menuju kawasan pasar terpadu Blimbing sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, sehingga usaha-usaha untuk perbaikan jalan dan pengaturan jalan lalu lintas perlu diperhatikan. Untuk mengingat jalur yang perlu diperhatikan untuk mengakses kawasan pasar terpadu Blimbing adalah jalan besar dan sering terjadi kemacetan. Untuk yang ketiga, untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak stabil, salah satu pertimbangan lain yang perlu dilakukan dengan peningkatan pemeliharaan dan pelayanan kawasan terpadu Kota Blimbing Malang, dan prasarana yang ada dapat terus dimanfaatkan. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.